Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ainin Jauharo dengan NIM 024 dari kelompok 3 yang akan berperan sebagai moderator untuk presentasi hari ini yang berjudul Filogeni. Adapun anggota dari kelompok 3 yakni Andini Fiska, Muhammad Alvin Ananta, Ainun Jariah, Ainin Jauharo, Afifah Sofi, Rahmawati Andini, Iramatu Soliha, dan juga Dwi Prasetyo. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari filogeni. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari dipelajarinya filogeni. Lalu dilanjutkan dengan metode penyusunan filogeni. Selanjutnya yakni klasifikasi dari filogeni. Selanjutnya yakni kladogram. Selanjutnya yakni penelitian yang membahas tentang filogeni, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian filogeni. Filogeni terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pilon dan genesis. Pilon memiliki arti suku atau ras, dan genesis memiliki arti asal atau sumber. Filogeni ini biasa disebut sebagai pohon evolusi. Mengapa bisa disebut sebagai pohon evolusi? Karena filogeni menunjukkan hubungan kekerabatan suatu organisme dengan nenek moyang yang sama. Dengan mempelajari filogeni ini, kita dapat mengetahui dan dapat mengklasifikasikan suatu organisme berdasarkan hubungan evolusionernya secara berangsur-angsur dan sesuai dengan nenek moyang. Tujuan filogenetik yaitu untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup yang memiliki karakteristik metode penyusunan filogeni ada 3. Yang pertama yaitu penetik system. Penetik system merupakan pengelompokan organisme yang berdasarkan dengan kesamaan karakteristik. Pengelompokan penetik system tidak mungkin berhubungan dengan evolusi. Yang kedua yaitu kladistik atau filogenetic system, yaitu pengelompokan organisme yang didasarkan pada kesamaan warisan evolusi. Yang ketiga yaitu teknik sequencing DNA dan RNA yang dianggap dengan memberikan filogeni yang paling berarti. Selanjutnya yakni adalah klasifikasi filogenetik, di mana terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama yakni ada 1. Monofiletik, yaitu hubungan leluhur dengan semua organisme keturunannya, di mana seperti contoh pada gambar tersebut ada orang utan ataupun gorila, simpanse, dan juga manusia. Yang kedua, ada klasifikasi parafiletik, di mana yaitu hubungan leluhur dengan beberapa keturunan organismenya seperti bunglon ataupun reptilia. Yang ketiga ada klasifikasi polifiletik, yaitu hubungan semua organisme yang terpisah dan memiliki nenek moyang masing-masing tetapi masih dalam satu leluhur yang sama, di mana contoh seperti pada gambar di samping, yakni ada burung elang atau mamalia laut, mamalia bipedal, pohon, dan vertebrata terbang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon filogeni atau pohon filogenetika atau juga pohon evolusi, sama aja ya. Ada mengapa disebut dengan pohon evolusi? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini kita akan bahas. Jadi, kenapa disebut pohon evolusi? Yaitu karena membahas tentang hubungan evolusi berbagai spesies makhluk hidup. Dalam membuat pohon filogeni dan atau yang disebut dengan kladogram, kita akan mengenal suatu istilah. Yang pertama, clade. Ada yang tahu clade itu apa? Clade ialah kelompok organisme yang berkaitan dengan keturunan atau nenek moyang, atau yang bisa disebut dengan kelompok lah. Nah, clade ini bisa dengan clade berdekatan atau clade yang berjauhan gitu. Yang kedua, istilah yang kedua yaitu kladistik. Kladistik itu metode dalam membuat filogeni yang menggunakan teknik dasar pengelompokan makhluk hidup. Nah, kira-kira nih, kalian tahu nggak pengelompokan teknik dasarnya kita itu apa? Dalam biologi nih, apa? Ya, itu taksonomi. Ya, seperti contoh ikan pari dengan ikan hiu, mereka sama-sama bertulang rawan.
Bisa juga ada lagi contoh cicak sama kadal. Dia masuk ke dalam kelompok reptil. Ada latar belakangnya dalam membuat metode klagistik ini. Seperti yang tadi tuh, kan cicak sama kadal. Latar belakangnya itu apa? Mereka sama-sama hewan melata seperti itu ya guys. Nah, setelah itu ada klasifikasi filogenetik. Nah, klasifikasi filogenetik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang monofiletik. Monofiletik, mono itu artinya satu ya guys. Nah, jadi maksudnya satu nenek moyang maksudnya. Jadi semua itu dibahas dari awal sampai akhir tanpa ada clade yang dibuang. Masih ingat kan clade tadi apa? Nah, yang kedua, polifiletik. Poli itu artinya banyak, berarti yang terdiri dari 2 atau lebih yang memiliki nenek moyang. Berarti maksudnya itu punya nenek moyang sendiri-sendiri gitu, kayak kita kalau kita dalam berkeluarga itu besan gitu loh guys, tahu kan ya kayak gitu. Terus ada juga yang namanya itu parafiletik tadi yang ketiga. Nah, parafiletik ini itu sama kayak monofiletik, tapi ada satu clade yang tidak dimasukkan ke kelompok itu gitu. Jadi kayak misalnya satu nenek moyang, terus nenek moyang ini kan bercabang, punya anak. Nah, anak itu punya anak lagi, nah punya anak 2. Nah, yang satunya itu nggak masuk ke dalam ini tadi, jadi namanya parafiletik. See you guys. Cara menyusun pohon filogeni atau kladogram. Ada 3 cara, yaitu yang pertama mendeskripsikan taksonomi, yang kedua membuat diagram Venn, dan yang ketiga membuat pohon filogeni atau kladogram. Yang pertama yaitu kita mendeskripsikan taksonomi terlebih dahulu, dan kita harus mengetahui hewan apa yang kita ambil sebagai uji sampelnya. Semisal ada hewan ikan, kucing, kuda, dan sapi. Dari hewan-hewan tersebut kita akan menarik karakteristiknya, yaitu ada berparu-paru, bermama piak, bertulang belakang, dan bertanduk. Hewan-hewan tersebut, hewan manakah yang mempunyai karakter-karakter yang telah disebutkan. Kemudian beri tanda centang atau tanda positif pada tabel yang kita susun. Kemudian yang kedua ada membuat diagram Venn dari khusus ke umum dari hasil deskripsi taksonomi tersebut. Yang ketiga yaitu kita membuat hasil taksonomi atau membuat kladogramnya. Kita ambil garis miring kanan ke atas dan kita tulis beberapa karakter tersebut dan diikuti dengan hewan apa yang memiliki karakteristik tersebut. Oleh karena itu kita akan mengetahui hewan apa yang memiliki kekerabatan yang paling dekat. Filogeni merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang berfokus pada hubungan evolusioner dan kelompok organisme. Filogeni digunakan oleh para peneliti untuk mengetahui klasifikasi dan keragaman makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dalam perkembangan ilmu taksonomi, filogeni seringkali digunakan oleh para peneliti karena menghasilkan penelitian yang bersifat teliti, responsibel, dan rapat informasi. Kesimpulan dari materi filogeni yakni, dalam peranannya, filogeni merupakan gambaran klasifikasi yang menunjukkan hubungan kekerabatan atau familia suatu spesies dengan nenek moyang, serta hubungan evolusioner atau yang biasa kita sebut dengan berangsur-angsur antara suatu organisme. Hal tersebut memudahkan para peneliti untuk mengetahui karakteristik dan penyebab organisme tersebut punah. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.